Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Setiawan dan juga Bapak Asroni selaku dan mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis syariah. Untuk tugas dari mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis syariah ini saya membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi untuk perhitungan waris. Sebelum masuk ke penjelasan aplikasinya, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang pembuatan aplikasi ini. Latar belakangnya adalah karena masih minimnya penerapan ilmu faraid atau penerapan pembagian harta warisan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi ini, saya harap akan mempermudah dalam perhitungannya sehingga eh, eh, masyarakat Muslim akan lebih menerapkan ilmu faraid sesuai dengan ajaran Islam, ilmu pembagian harta sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Kemudian saya masuk ke aplikasinya. Di sini saya sudah ada di halaman awal. Untuk platformnya saya menggunakan web application. Alasannya adalah karena untuk web application lebih mudah digunakan, pembuatannya juga lebih mudah, dan untuk aksesnya hampir semua device bisa menggunakan web application, baik itu Android melalui smartphone dan untuk iOS melalui iPhone, kemudian untuk desktop langsung masuk ke browser juga bisa. Untuk aplikasinya di sini masih sederhana. Untuk tampilan depannya hanya seperti ini, dan saya hanya menambahkan dua halaman tambahan. Yang pertama perhitungan warisnya, dan yang satunya adalah halaman hukum waris. Di dalam halaman hukum waris ini terdapat dalil-dalil atau dasar hukum mengenai pembagian waris atau ilmu faraid yang diambil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian langsung saja masuk ke halaman perhitungan warisnya. Di halaman pertama di sini akan masuk ke halaman hitung waris. Di sini kita pertama adalah menentukan tirkah atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau muaris. Kemudian ada muaris, pilihan muaris yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian hutang, karena untuk menentukan al-irs harus dikurangi dari tiga bagian ini. Tiga bagian ini harus diselesaikan dulu sehingga firqah dikurangi dengan tiga bagian ini, yaitu hutang, wasiat, dan tajhis atau biaya pengurusan jenazah. Di sini saya akan mencontohkan. Untuk firqahnya saya ambil 500 juta, dan untuk muarisnya adalah laki-laki. Kemudian di sini kita masukkan hutang 5 juta untuk dan tajhiznya adalah 5 juta juga. Di sini akan otomatis terhitung al-irsnya, yaitu 465 juta. Di sini untuk tampilan akhirnya masih dalam bentuk nominal biasa, masih belum otomatis terkonversi ke rupiah. Sebenarnya saya sudah membuat fungsinya, tapi masih ada sedikit bug sehingga jika saya konversikan ke rupiah akan berdampak ke function selanjutnya. Untuk gambarannya, untuk yang rupiah seharusnya seperti ini. Jika setelah masuk datanya akan otomatis terkonversi ke mata uang rupiah. Kemudian kita lanjut ke page selanjutnya, yaitu halaman data waris keluarga. Di sini isinya adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh muaris. Di sini ada orang tua, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Di sini saya akan mengambil contoh. Untuk kita anggap ibu masih ada dan ayahnya sudah tidak ada, sehingga sini tidak saya checklist.
Kemudian untuk istri saya ambil contoh 1, anak laki-laki 1 dan anak perempuan juga 1. Kemudian selanjutnya akan berlanjut ke halaman cucu. Nah, di halaman cucu ini di sini muncul notifikasi karena cucu laki-laki dan perempuan sudah tidak bisa mendapat bagian dari waris karena terhalang oleh anak laki-laki. Maka muncul notifikasi ini. Jika semisal tidak ada anak laki-laki, maka nanti pada halaman ini akan ada pilihan cucu laki-laki dan cucu perempuan. Nah, di halaman jika tidak jika ada anak laki-laki, maka akan muncul notifikasi seperti ini dan akan ada sedikit penjelasannya di bawah. Kemudian lanjut ke halaman kakek dan nenek. Di sini tadi di inputan data yang awal saya memasukkan bahwa ayah sudah tidak ada atau sudah meninggal, maka kakek ini tidak tertutup oleh ayah. Maka di sini akan terdapat pilihan apakah kakek ini masih ada juga, sudah tidak ada juga atau masih ada. Maka di sini saya ambil contoh untuk kakek masih ada dan saya akan lanjut. Nah, di sini akan muncul notifikasi bahwa hasil dari perhitungannya sudah dapat dilihat karena ahli waris sudah terdata semua, terinput semua, sehingga bisa langsung dihitung. Langsung saja ke halaman hasil. Di sini ada detail dari perhitungan tirkah tadi, yaitu 500 juta dikurangi 5 juta, kurangi 5 juta lagi, dan 25 juta, sehingga menghasilkan al-irs ini 465 juta. Dan dari data yang saya inputkan tadi, maka akan terdeteksi bahwa aslul masalahnya ada 24. Kemudian di bawahnya ada tabel untuk pembagian dari warisnya, baik dari bagiannya dan bagian secara angka ini dan nominal rupiahnya. Yang pertama adalah istri dan ibu, ini karena adalah zawil furud atau ashabul furud, maka bagiannya sudah tetap, yaitu 1/8 dan 1/6. Kemudian kakek juga termasuk dari ashabul furud, maka bagiannya adalah 1/6 dan tinggal disesuaikan dengan aslul masalahnya tadi, yaitu 24. Maka untuk istri bagiannya 3/24 karena 1/8 ini, dan begitu juga ibu dan kakek. Dan nominalnya sudah terhitung di sini dan langsung muncul di sini. Untuk anak perempuan dan anak laki-laki adalah sebagai asobah di sini, sehingga untuk bagiannya mengambil dari sisa dan perbandingannya adalah sebagai berikut: 1/1 dan 2/1. Kemudian nominalnya juga sudah tercantum di sini. Kurang lebih seperti itu aplikasi yang saya buat. Untuk kedepannya harapan saya mungkin bisa aplikasinya bisa lebih saya kembangkan dan juga saya integrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain yang telah teman-teman buat, seperti perhitungan zakat, sistem informasi masjid, sehingga bisa menjadi sebuah sistem yang lengkap dan manfaatnya juga lebih besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.